Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Mari Mbak, silakan masuk. Duduk Mbak. Iya Bu. Dinyamankan Mbak Saya boleh duduk di sini ya Bu ya? Iya. Gimana? Udah nyaman? Sudah Bu. Empuk banget ya Bu ya? Iya, Enak Mbak. ya Bu ya? Baru Mbak soalnya. Oh iya bener ya Bu. Baru ya. Oh iya benar. Ini Mbak kan dari kelas 12 IPS 2 betul? Betul Ibu. Saya dari kelas 12 PS2. Wali kelasnya itu ada Bu Nukmah. Oh, yang dari kemarin sudah WA saya minta janjian ketemu itu ya Mbak? Iya Bu, benar Bu. Karena saya ngerasa gitu Bu. Wah, pasti ini Bu Diah ini sibuk banget nih. Jadi saya chat dulu. Soalnya saya juga beberapa kali saya tanya ke Bu Ramjani, Bu Ramjani, Bu Diah ada nggak di kantor? Nggak ada, Bu Diah lagi ada kerjaan di luar. Oh ya udah, makanya saya chat dulu gitu Bu. Oke. Mbak kan tadi habis dari mana? Saya habis dari olahraga sih Bu. Jadinya agak keringatan, gerah gitu Bu. Jadi mohon maaf ya Bu kalau ada bau-bau Nggak apa-apa segar Mbak. gitu. Udah manusiawi kayak gitu, nggak apa-apa. Mohon maaf Ibu, kalau boleh AC-nya dinyalain nggak? Oh boleh, bentar ya Ditambah Mbak. Iya Ibu. Udah Mbak? Sudah Ibu, terima kasih. Mohon maaf ya Ibu. Nggak apa-apa Mbak. Oke. Jadi Ibu udah mikir kalau mungkin kedatangan Mbak Ken ke sini pastinya ada maksud dan tujuan tertentu untuk kita Iya bicarakan pasti gitu. bener Ibu. Saya juga mau bercerita sama Ibu sih. Udah lama kan Bu, Ibu juga nggak masuk kelas Iya, gitu. betul. Sebenarnya Ibu ada acara apa sih Bu? Ngurus di luar aja Mbak, ada keperluan di luar dari dinas-dinas di luar gitu. Oh gitu ya Bu Iya. ya. Makanya ya Bu. Oke. Gimana Mbak? Ada maksud tujuan dan Iya Bu. Mbak Jadi tanyakan di sini? saya kesini pastinya ada masalah ya Bu yang mau saya ceritakan gitu Bu. Yang pertama tuh saya ngerasa senang gitu bertemu dengan Ibu. Yang kedua juga saya sedih dan merasa jengkel gitu Bu. Karena saya ada masalah gitu. Jadi tuh nah itu Bu yang membuat saya rasa jengkel dan marah itu Bu, karena saya membawa masalah. Jadi setiap saya pas sekolah tuh nggak mood aja gitu Bu. Oke, sebelum kita lebih lanjut memasuki permasalahan, Ibu ingin menginfokan kepada Mbak Ken bahwa sekarang kan menunjukkan pukul 11 Mbak. Iya. Nanti pada pukul 12-an Ibu harus pergi keluar lagi gitu, ada acara. Nah, mungkin kita dapat melakukan sesi konseling ini sekitar 40 atau 50 menit ke depan. Apakah Mbak Ken bersedia? Bersedia Ibu, soalnya kalau bisa sih 40 menit ya Bu ya mungkin Oh, ya. oke. Karena saya habis ini ada itu Bu mata pelajaran IPS. Oke, berarti Mbak Ken ini mintanya 40 menit. Iya Ibu. Oke, Ibu setujui dan kita sama-sama menyetujuinya ya. Iya Ibu. Oke. Boleh dilanjut Mbak terkait permasalahannya? Boleh. Silakan. Jadi saya ngerasa sedih itu karena saya tuh setiap hari tuh Bu enggak setiap hari juga sih Bu. Kadang ya hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu Bu. Itu saya tuh suruh les sama orang tua saya. Kan jadi waktu bermain saya kan berkurang gitu Ibu. Waktu nonton TV saya, rebahan saya gitu Bu. Dimana awalnya saya kan habis pulang sekolah saya bisa rebahan istirahat dulu. Nah itu saya pulang sekolah tuh harus berangkat les. Dan juga apalagi hari Minggu gitu Bu, dimana waktu kita weekend tapi malah berangkat les, teman-teman pada jalan-jalan kita berangkat les gitu Bu. Kan juga saya tuh jadi gimana gitu, saya pernah bilang kenapa sih harus les terus Ma gitu kan, saya tuh nggak mau gitu. Terus apalagi di dalam lesan situ saya bertemu dengan musuh saya gitu Bu. Sebenarnya nggak musuh sih Bu, dia tuh kayak iri gitu Bu dengan saya gitu. Padahal saya juga nggak pintar-pintar amat gitu Bu. Kalau saya udah pintar nggak mungkin juga dilesin gitu ya Bu ya. Iya. Terus habis itu, nah itu Bu,
dia tuh sombong banget gitu Bu, kalau lihat saya tuh kayak sinis banget gitu loh Bu, apalagi kalau ketemu tuh nyenggol-nyenggol gitu loh Bu sama circle-circle-nya. Kalau saya sama teman-teman saya biasa aja gitu Bu. Nah itu yang membuat saya males juga Bu. Oke, dapat Ibu pahami. Namun sebelum kita memasuki lebih jauh ya Mbak, Ibu ingin mengungkapkan bahwasanya di sini dalam proses konseling ini Ibu hanya sebagai seorang konselor Mbak, di mana hanya dapat membina dan membantu mencari jalan keluar terkait permasalahan apa yang sedang Mbak alami. Namun Ibu tidak dapat berjalan sendiri Mbak, harus didampingi oleh Mbak, di mana kita harus dapat saling bersama-sama untuk berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan ini Mbak. Karena kembali lagi keputusan ada di tangan Mbak gitu Mbak. Apakah Mbak paham? Baik Ibu, sepertinya saya paham. Jadi dalam permasalahan ini saya yang juga berikut serta ya Bu menyelesaikan permasalahan ini. Jadi keputusan itu di tangan saya semua ya Bu ya. Betul Mbak. Lalu Ibu juga ingin menyampaikan bahwasanya dalam proses konseling ini apapun yang terjadi di antara Mbak dan Ibu harus sama-sama dapat dijaga ya Mbak, tidak boleh diungkapkan kepada siapapun di luaran sana, karena kita harus menjaga asas kerahasiaan dalam proses konseling gitu Mbak. Baik Ibu, jadi saya mengungkapkan itu tadi nggak bakal dibocorin kan ke Ibu? Enggak, karena di dalam konseling juga ada asas kerahasiaan Mbak, di mana kita harus sama-sama mematuhinya gitu. Baik, Ibu. Santai saja Mbak, nggak akan Ibu bocorin kok. Jadi kalau saya nyebutin namanya juga nggak bakal Ibu sebarin kan ya Bu? Iya, Saya benar. takutnya tuh gitu nanti, apalagi nanti jadi gosip gitu Bu. Enggak Mbak, santai. Ya Ibu. Oke, jadi tadi Mbak kan merasa bahwasanya Mbak Ken tuh males untuk les, merasa ditekan oleh orang tua karena terus-terusan disuruh les gitu ya Mbak. Kayak Mbak Ken merasa bahwasanya waktu bermain Mbak Ken, waktu bersantai Mbak Ken itu berkurang karena untuk les terus-menerus, apalagi di tempat les Mbak Ken bertemu dengan seseorang yang mungkin kurang mengenakan hati Mbak Ken gitu ya Mbak, betul? Betul Ibu. Oke. Setelah Mbak Ken merasakan hal tersebut, apa sih yang Mbak Ken lakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut, Mbak? Belum sih Bu. Mungkin saya ini sih Bu, yaitu tetap masih les aja. Cuman saya lesnya juga ngerasa nggak, kenapa sih harus les, apalagi ada si itu Bu. Oke, mungkin dalam proses konseling kali ini Ibu akan menggunakan teknik reframing Mbak, di mana teknik tersebut nantinya akan membentuk pikiran Mbak Ken yang irasional atau negatif tersebut menjadi pemikiran yang lebih positif gitu ya Mbak, lebih melihat dampak positif dari permasalahan yang Mbak alami. Apakah Mbak Ken paham? Paham Ibu. Oke, sekali lagi boleh Mbak ceritakan apa sih yang Mbak rasakan gitu Mbak? Jadi saya ngerasa kesel gitu Bu sama orang tua saya. Kenapa sih saya tuh habis pulang sekolah harus les gitu, apalagi di waktu weekend juga saya tuh harus les. Dan saya kan juga nggak pengen ketemu sama itu Bu. Betul. Jadi males gitu Bu. Oke. Jadi Mbak Ken itu lagi-lagi merasa malas untuk les karena waktu Mbak yang Iya Bu, dipotong gitu Bu. ya gitu ya. Mungkin di sini Mbak Ken dapat mengungkapkan kita pikirkan bareng-bareng ya Mbak, sebenarnya adakah dampak positif dari kenapa sih orang tua Mbak Ken itu selalu menyuruh Mbak Ken untuk les, selalu menyuruh Mbak Ken untuk belajar. Coba Mbak Ken pikirkan, adakah mungkin dampak tersembunyi dari perlakuan orang tua Mbak Ken tersebut kepada Mbak Ken? Apa ya Bu ya? Mungkin sih Bu karena saya udah kelas 12 ya Bu. Saya mau studi lanjut gitu Bu. Terus apalagi ini mau tes, mau ujian gitu Bu. Yang kedua juga saya tuh biar nilai-nilai akademiknya tuh bagus gitu Bu. Terus juga mungkin orang tua saya tahu soalnya saya tuh bermusuhan, nggak suka sama si itu Bu. Jadinya mungkin orang tua saya mengelaskan saya di satu tempat itu biar jadi akrab sama dia, biar temenan sama dia
aja gitu Bu. Sekarang Mbak kan mungkin sudah ada pemikiran positif terkait dari permasalahan yang Mbak akan alami, yaitu tadi orang tua Mbak yang Mbak katakan di awal itu selalu memaksa Mbak untuk belajar dan kelas terus gitu ya Mbak di tempat tersebut. Sekarang Mbak kan sudah ada pemikiran positif, yaitu mungkin satu alasannya karena Mbak kan sudah kelas 12, nantinya akan melakukan atau melaksanakan studi lanjut yaitu kuliah. Yang kedua mungkin Mbak kan sudah kelas 12 juga, yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian, agar nantinya mungkin orang tua Mbak akan berpikiran bahwa saat Mbak akan les nanti akan mempermudah jalan Mbak untuk ujian dan kuliah nanti ke depannya gitu ya Mbak. Terus yang ketiga tadi mungkin Mbak kan orang tua Mbak kan mengetahui bahwasannya Mbak kan itu ada kurang serak sama seseorang yang ada di tempat les tersebut, maka dari itu orang tua Mbak kan itu menyuruh Mbak kan kelas di tempat tersebut dengan tujuan tuh agar Mbak kan dapat akrab kembali dengan orang tersebut gitu ya Mbak, agar hubungan Mbak kan juga lebih baik lagi dalam pertemanan gitu. Ya kan, bener kan Mbak? Bener Ibu, bener, tepat sekali. Jadi di sini sekarang Mbak kan sudah adakah pemikiran bahwasannya di balik perlakuan orang tua Mbak kan tersebut tentunya pasti ada alasan yang baik Mbak? Sudah Ibu. Oke, baik. Jadi sekarang Mbak kan sudah punya pemikiran positif terkait permasalahan Mbak. Mungkin Mbak dapat selalu mengembangkan pemikiran positif tersebut agar Mbak tuh tidak merasa terbebani tentang permasalahan yang Mbak alami. Sebenarnya itu bukan permasalahan Mbak menurut Ibu. Itu mungkin Mbak saja yang menganggap bahwasannya itu masalah karena memang Mbak tuh nggak suka gitu ya. Mungkin masih pengen main-main ya Bu ya. Iya. Padahal udah kelas 12 ya Bu. Betul. Berarti pemikiran orang tua Mbak kan sebenarnya benar, cuman Mbak salah untuk menangkap dari perlakuan tersebut gitu ya Mbak. Oke. Setelah melakukan sesi konseling ini mungkin apa yang Mbak kan rasakan? Mungkin saya jadi lebih berpikir positif gitu Bu. Oh iya bener ya, orang tua aku tuh kayak gini sama aku, ternyata banyak sisi positifnya. Bukan karena ngekang aku jadi nggak bisa main tuh bukan, tapi karena untuk masa depan aku, kan masa depan aku masih panjang gitu ya Bu ya. Mungkin saya jadi lebih mikir positif gitu sih Bu. Orang tua saya ternyata saya salah gitu Bu, pemikiran saya selalu negatif terus gitu Ibu. Lalu mungkin selanjutnya adakah hal-hal yang ingin Mbak lakukan setelah melakukan konseling ini? Mungkin saya tambah menjadi lebih bersemangat gitu Bu, apalagi saya udah kelas 12. Kalau saya nggak tambah bersemangat, nanti akademik saya nilainya jadi turun gitu. Kalau ada orang-orang yang mungkin menyenggol saya, udah saya biarin aja Bu, karena saya kan niatnya untuk menimba ilmu. Apalagi kalau di kelas itu saya juga menambah ilmu gitu Bu. Apa yang saya belum pahamin di kelas bisa diulang kembali di les gitu Bu. Oke, berarti untuk permasalahan kali ini mungkin apakah menurut Mbak kan sudah terjawab atau terselesaikan atau belum Mbak? Sudah Bu, saya jadi lebih mikir positif gitu Bu. Sudah. Berarti mungkin sesi konseling ini kita cukupkan sampai di sini ya Mbak. Iya. Apabila nantinya mungkin Mbak kan merasa ada permasalahan selanjutnya di masalah ini berkelanjutan di belakang, mungkin nanti Mbak kan dapat menghubungi Ibu lagi. Kita atur jadwal kembali di WA, nanti WA saja Mbak, nggak apa-apa. Kalau Ibu jawabnya lama, telepon saja nggak apa-apa. Itu ya Mbak. Iya Ibu. Ya Ibu, terima kasih ya Ibu ya. Ini mungkin sudah 40 menit atau belum Mbak? Sudah ya? Sudah Ibu. Hampir ya? Oke, mungkin kita sama-sama dapat melanjutkan kegiatan kita masing-masing Mbak. Maka dari itu Ibu ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan Mbak, keterbukaan Mbak untuk datang kemari, untuk datang ke Ibu, untuk bercerita terkait permasalahan yang Mbak alami. Semoga Mbak dapat selalu berpikir positif terkait hal apa yang dilakukan oleh orang tua Mbak kepada Mbak, karena tentunya di balik perlakuan orang tua pastinya ada alasan tersendiri yang terbaik untuk anaknya gitu ya Mbak. Iya Ibu, benar Ibu. Terima kasih juga ya Ibu. Maaf ya Ibu, saya juga mau mata pelajaran IPS juga Ibu. Oke,
Jadi pada pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwasanya Mbak Ken tuh awalnya yang merasa bahwa orang tua Mbak Ken selalu maksa Mbak Ken untuk les. Akhirnya Mbak Ken itu tersadarkan diri bahwasanya pasti ada alasan yang positif gitu ya Mbak, karena Mbak Ken harus belajar karena ingin menghadapi ujian gitu ya Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak Ken sudah Ibu. Mungkin nanti kalau ada permasalahan lagi seperti yang Ibu katakan tadi, saya akan mencoba menghubungi Ibu terlebih dahulu gitu Bu. Kita mengatur jadwal gitu Bu. Apakah Ibu tidak keberatan? Enggak, santai saja Mbak. Terima kasih ya Ibu. Iya. Mari Ibu, terima kasih ya Ibu. Iya Mbak, hati-hati ya Mbak. Selamat bertemu kembali Ibu. Iya, terima kasih Mbak. Iya Ibu.